Baik, untuk modul selanjutnya adalah modul time off, di mana karyawan itu dapat mengajukan cuti. Nah, untuk time off atau jatah cuti yang telah diberikan, itu telah disetting oleh manajer HR atau manajer dari karyawan tersebut. Nah, kemudian dari karyawan tersebut itu dapat menggunakan jatah cuti itu dengan menginput permohonan cuti. Kemudian nanti akan cek apakah jatah cutinya itu cukup atau tidak. Kalau ternyata masih, maka bisa langsung eh, meminta persetujuan level pertama yaitu ke manajer dari karyawan tersebut. Namun ternyata jika tidak cukup jatah cutinya, dalam kata lain jatahnya sudah habis, maka karyawan tersebut butuh membuat alokasi tambahan. Kemudian jika alokasi tersebut disetujui, maka jatah cutinya yang bertambah dan dia bisa menginput permohonan baru. Kemudian jika alokasi tersebut tidak diterima oleh atasannya, maka otomatis dia tidak bisa menambah jatah cutinya. Nah, kemudian kembali ke business proses yang ini, jika jatah cutinya cukup, maka dia langsung ke meminta persetujuan level pertama. Kemudian jika level pertama itu menyetujui, maka dia langsung masuk ke meminta persetujuan tingkat kedua, yaitu manajer HR. Tapi kalau ternyata di level pertama dia tidak disetujui, maka em, cutinya tidak akan dilanjutkan dan dia akan menerima notifikasi penolakan. Kemudian untuk persetujuan tingkat duanya untuk HR, jika ternyata cutinya disetujui, maka dia langsung berubah menjadi approve dan jatah cutinya akan berkurang. Kemudian dia bisa melakukan cuti. Tapi kalau ternyata HR menolak, maka em, employee tersebut akan menerima pemberitahuan bahwa cutinya itu ditolak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Odoo. Nah, untuk manajer HR, yaitu Hana, ini dapat membuat alokasi baru ya. Jadi dalam approvals, kemudian dia membuat alokasi baru. Dengan klik new, kemudian isi detailsnya yang ada di sini. Nah, saya telah membuat alokasi untuk semua karyawan tentang cuti tahunan, yaitu selama 12 hari. Artinya, setiap karyawan akan memiliki default jatah itu 12 hari tiap tahun. Ini bisa dilihat bahwa Anya memiliki 12 jatah, 12 hari. Kemudian Aisyah juga memiliki 12 hari cuti tahunan. Sedangkan Andi telah menghabiskan 10 harinya cuti tahunnya. Sehingga tersisa 2 hari. Nah, sekarang bisa langsung masuk ke bisnis prosesnya. Jadi bisa langsung untuk perubahan cutinya ya. Masuk ke time off, kemudian ke my time off. Kemudian langsung klik new untuk membuat cuti baru. Kemudian klik durasi cutinya, yaitu tanggal 24 hingga 25 Desember. Dan misalnya cuti Hari Raya Natal. Tuh. Nah, kemudian di save ya. Klik save. Nah, maka cutinya setelah ke submit ke Anya. Jadi bisa dilihat di sini, time of approval for Anya. Dalam kata lain, sebenarnya cuti ini itu sudah dibuat oleh Andi dan membutuhkan approval oleh Anya, yaitu sebagai manajer dari Andi. Bisa dilihat bahwa statusnya itu adalah to approve. Nah, ini ya, statusnya to approve dan details pengajuan cutinya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung masuk ke akunnya Anya. Kemudian masuk ke approvals, ke time off. Kemudian ini adalah eh, cuti yang telah diajukan oleh Andi. Time of type-nya cuti tahunan, deskripsinya seperti ini. Dari tanggal 24 hingga tanggal 25, durasinya 2 hari. Kemudian, jika hanya menyetujui, maka tinggal klik aja approve. Maka bisa dilihat bahwa statusnya itu akan berubah menjadi second approval. Dalam kata lain, pengajuan cuti ini butuh second approval oleh manajer HR. Sehingga kita bisa langsung masuk ke manajer HR, yaitu Hana, kemudian masuk ke approvals, time off, hilangkan filternya, kemudian di sini ya, Andi membutuhkan second approval. Nah, jika ternyata Hana menerima, maka tinggal klik validate. Kemudian statusnya akan berubah menjadi approved.
Artinya, cuti yang telah diajukan oleh Andi telah disetujui oleh kedua stakeholders tersebut. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dashboard Andi, dapat dilihat bahwa cuti tahunnya berkurang menjadi 0, yaitu habis. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya Andi membutuhkan cuti tambahan, karena ternyata dia butuh liburan hari Natal misalnya, dengan keluarga misalnya. Maka dia bisa membuat alokasi baru, karena kan jatah cutinya telah habis ya. Maka bisa langsung masuk ke sini, allocations, klik new, ya, misalnya cuti tahunan tambahan. Kemudian misalnya butuh 2 hari. Kemudian modenya by employee dan employees yang dimaksud adalah Andi. Nah, kemudian setelah ini misalnya masukkan em, alasannya butuh waktu tambahan cuti untuk em, liburan keluarga. Misalnya terus seperti itu, kemudian klik save. Dan dapat dilihat bahwa cuti tahunan Andi itu telah bertambah menjadi 2 hari, yang sebelumnya 0. Nah, dari sini Andi bisa langsung mengajukan time off baru seperti yang sebelumnya telah didemokan. Baik, seperti itu dulu untuk modul time off. Terima kasih.